Yang membuat hati saya sering berdarah-darah pedih itu adalah korupsi. Kelihatannya perlu pemimpin yang berani, yang tidak takut siapapun selain takut Allah dalam memberantas korupsi ini. Karena sudah menyeruak, dan korupsi inilah yang membuat ketimpangan sosial. Proyek-proyek raksasa didapat dengan menyuap, menjual banyak aset dengan menyuap. Rakyat makin miskin, yang kaya makin kaya. Jadi budaya korupsi menurut pandangan saya penyebab ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan ekonomi di masyarakat. Jadi kalau memang ada takdirnya, cibet-cibet saja nanti ya. Jangan takut, karena ini mewariskan generasi yang jujur itu kehormatan luar biasa. Kalau nanti ada menteri yang korupsi gitu, makanya sebelum jadi menteri nanti di penjara dululah beberapa hari ya, supaya nyobain bagaimana sel isolasi itu. Terus ajak ke liang lahat, suruh tidur di liang lahat, bawa apa nanti ke kuburan. Mungkin ini jadi tradisi baru kalau Bapak jadi presiden. Menteri disuruh ngerasain dinginnya penjara, dan disuruh ngerasain liang lahat. Dia nggak usah lama-lama, asal tahu saja. Itu yang kedua, harapan. Dan yang ketiga, Mas Andi, alhamdulillah Allah takdirkan umurnya masih muda. Yang mencemaskan di negeri ini kalau generasi muda sudah kehilangan arah. Mau dibawa kemana nanti negeri ini ke depan? Saya berharap generasi muda jadi semangat karena punya figur muda. Ya semoga Allah memelihara tetap ikhlas dan rendah hati ya. Karena yang nakdirkan kita, yang nakdirkan bisa begini juga adalah karunia Allah. Nah mudah-mudahan dengan adanya Mas Sandi sebagai wakil presiden, kalau nanti ada takdirnya, generasi muda kita atau apa yang disebut milenial jelas gitu kemana arahnya. Jangan semata-mata milenial tetapi tidak jelas. Karena harus jelas, harus punya nilai keagamaan yang baik, kecerdasan, dan ada lagi entrepreneurship. Karena mengandalkan siapa negeri seluas ini kalau tidak punya jiwa entrepreneur. Negara tetangga aja segede gitu dengan entrepreneurship, Allah buka dunianya. Ekonomi kita sedang sangat susah. Kalau sering ke bawah, aduh berat, serba sulit, serba susah. Nah, mudah-mudahan dengan kreativitas, membangun ekonomi, entrepreneurship, juga generasi muda yang punya greget untuk membangun negeri ini, syariatnya lewat kehadiran Mas Sandi ini makin bangkit. Satu, tentang keagamaan yang adil. Dua, berantas korupsi. Yang ketiga, bangun ekonomi dan generasi muda. Itu saja sih harapan saya. Mudah-mudahan tidak muluk-muluk. Boleh saya tambahkan dikit aja ya. Kalau nanti takdirnya memang ada, kan yang menentukan Allah. Misalkan jadi, kalau mau syukuran, jangan hura-hura. Banyak yang terluka hati rakyat lihat hura-hura ya. Bagus kalau sujud syukur, ajak semua bersyukur, ajak berbagi lebih banyak lagi ya. Kenapa harus hura-hura? Kerjanya juga belum. Bagaimana kalau nanti tidak bisa bekerja, tambah aib? Mungkin aja semua masyarakat lintas agama bersyukur. Ini yang menang adalah kemenangan bangsa ini, bukan kemenangan kelompok atau perorangan. Itu saya boleh ngasih saran ke pemirsa ini. Alhamdulillah pemirsa, sahabat-sahabat punya hak untuk memilih dan gunakan sebaik-baiknya. Dan saya menghormati, saya juga punya hak untuk memilih dan ingin saya gunakan sebaik-baiknya. Kita tetap satu rumah Indonesia yang kita cintai. Saya kira tidak ada satupun di antara kita yang ingin merubah rumah kita ini, walaupun mungkin sudut pandangnya berbeda atau caranya yang sedikit berbeda. Mari kita gunakan kejernihan berpikir di dalam menggunakan satu suara ini. Jangan emosional, jangan karena terlalu suka atau tidak suka, jangan. Sayang, tidak ada keputusan baik dari emosional. Yang kedua, rasa-rasakan di hati.
yang mana kira-kira yang bisa memimpin negeri ini? Ada rasanya. Yang ketiga, istiqoroh. Karena Allah yang maha tahu siapa yang terbaik di antara yang baik-baik ini. Lalu datanglah dengan niat baik, bersedekah dulu. Lalu tusuklah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, serahkan kepada Allah selebihnya. Insya Allah, kalau keputusan nanti jujur, adil, itulah keputusan terbaik dari Allah bagi kita. Walaupun tidak sesuai harapan, terima. Karena memang takdir itu Allah yang menguasai. Semoga kita bersama bisa bahu-membahu memberikan yang terbaik bagi negeri Indonesia amanah Allah yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.